Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aralityaning Prastita dengan NPM 2217021076. Saya dari kelompok 1 Praktikum Fisiologi Mikroba kelas Biologi B ingin menjelaskan tentang bab terakhir dari Praktikum Fisiologi Mikroba, yaitu penyiapan produksi uji aktivitas selulase bakteri. Tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu untuk memproduksi enzim selulase dari isolat bakteri Bacillus dengan variasi waktu inkubasi kultur produksi selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Yang kedua, untuk menguji aktivitas enzim selulase dari isolat bakteri Bacillus secara kuantitatif menggunakan metode DNSA. Alat-alat yang digunakan untuk menunjang praktikum ini berjalan ada beker glass, jarum Ose berbentuk bulat, labu Erlenmeyer, inkubator, tabung reaksi, sentrifuge, sumbat kayu, gelas ukur, vortex, baskom plastik, spektrofotometer, UV vis, dan water bath 100 derajat Celcius. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak enzim selulase, larutan buffer CMC 1%, larutan DNS, glukosa untuk gula produksi, aqua desteril, dan es batu. Adapun cara kerja pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu pembuatan media Na, Nb, dan Nb plus CMC 1%. Na terlebih dahulu ditimbang sebanyak 0,8 gram yang dimasukkan ke dalam beker glass. Selanjutnya akan dilarutkan bersama dengan 40 ml Aquades. Hal ini juga berlaku dengan media Nb yang ditimbang terlebih dahulu sebanyak 0,65 gram yang akan dimasukkan ke dalam beker glass, lalu dilarutkan bersama dengan 50 ml Aquades. Selanjutnya, ambil kembali Nb dan ditimbang sebanyak 6,5 gram dan 5 gram CMC 1% yang dimasukkan ke dalam beker glass. Kemudian, keduanya dilarutkan ke dalam 500 ml Aquades. Yang kedua, yaitu produksi enzim selulase bakteri. Diambil satu ose subkultur bakteri Bacillus, lalu strik di media Na miring dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Diambil lagi satu ose kultur yang sudah diinkubasi selama 24 jam dan dimasukkan ke dalam media Nb 10 ml dan dihomogenkan, lalu diinkubasi kembali selama 24 jam pada suhu 28 derajat Celcius pada shaker inkubator. Selanjutnya, dituang starter bakteri ke dalam Erlenmeyer yang berisi media Nb plus CMC 1% sebanyak 100 ml yang diinkubasi selama 72 jam pada suhu 28 derajat Celcius dalam shaker inkubator. Lalu, kultur cair produksi selulase dituang ke dalam 2 tabung reaksi sedang dan ditutup dengan sumbat kayu, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 7500 ppm selama 15 menit. Ketika sudah disentrifugasi, dipindahkan atau dipisahkan supernatan ke dalam Erlenmeyer tanpa terbawa natannya. Yang ketiga, yaitu pembuatan larutan DNS. Larutan DNS sendiri dibuat dengan beberapa komposisi seperti QNA, tartat, tetrahidrat 185 gram per liter, lalu Na2SO3 sebanyak 0,5 gram per liter, NADH 10 gram per liter, dan DNS 10 gram per liter ke dalam gelas beker, dan ditambahkan Aquades sebanyak 1000 ml dan dihomogenkan. Keempat, yaitu pembuatan larutan CMC 1% dalam buffer sitrat pH 6 berkonsentrasi 0,05 m. Larutan asam sitrat diambil dengan konsentrasi 0,1 m sebanyak 28,5 ml
dan larutan Na sitrat 0,1 m sebanyak 124,5 ml yang dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu ditambahkan aquade sampai volume genap mencapai 300 ml dan dipindahkan ke dalam beker gelas yang ditambah 3 gram CMC. Selanjutnya kita akan memasuki dalam pengujiannya. Ada dua, yaitu uji aktivasi enzim dan uji gula standar. Yang pertama yaitu uji aktivasi enzim yang sudah menyiapkan dua tabung reaksi masing-masing kelompok yang terdiri dari tabung kontrol negatif dan tabung uji. Pertama, dimasukkan 1 mili enzim dan 1 mili buffer CMC pada tabung uji, lalu diinkubasi selama 30 menit dalam 28 derajat Celcius. Setelahnya, ditambahkan 2 mili DNS dan dipanaskan ke dalam water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan tabung uji di es batu selama 10 menit. Lalu dihitung daya absorbansi ujinya dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 575 nanometer. Selanjutnya, untuk tabung kontrol negatif, pertama dimasukkan 1 mili buffer CMC yang diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 30 menit. Setelahnya, ditambah 2 mili DNS dan 1 mili enzim, lalu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit dalam water bath dan didinginkan setelahnya dalam rendaman es batu selama 10 menit. Dan yang terakhir, dihitung daya absorbansi ujinya dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 575 nanometer. Yang kedua, yaitu uji gula standar. Pertama, larutan stok gula standar dimasukkan ke dalam 11 tabung berlabel kelipatan 200 dimulai dari 0 sampai 2000 ppm yang masing-masing berkelipatan setengah sebanyak 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5 mili. Setelahnya, ditambahkan aquade steril ke dalam 11 tabung masing-masing sama seperti larutan stok gula standar namun terbalik, dimulai dari 5 dan diakhiri dengan 0 mili, yang kemudian dihomogenkan semuanya. Setelah itu, larutan-larutan tersebut dipindahkan ke dalam 11 tabung baru berlabel yang sama sebanyak 1 mili, lalu ditambahkan 1 mili buffer CMC dan 2 mili DNS yang dihomogenkan setelahnya. Selanjutnya, dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, didinginkan dalam es batu selama 10 menit, dan dihitung daya absorbansi ujinya dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 575 nanometer. Sampailah kita pada hasil pengamatan dan analisis data pada praktikum penyiapan produksi uji aktivitas selulase bakteri. Setelah di spektrofotometri dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 575 nm, didapatkan uji aktivitas enzim mentah dan juga uji gula standar secara mentah atau belum dihitung. Pada uji aktivitas enzim kelompok 1 dengan kode B24-1 mendapatkan absorbansi uji sebesar 0,153 dan absorbansi kontrol negatifnya sebesar 0,048. Untuk kelompok 2 dengan kode B24-2 mendapatkan absorbansi uji sebesar 0,055 dan absorbansi kontrol negatif sebesar 0,043. Untuk kelompok 4 dengan kode B48-1 mendapatkan absorbansi uji dengan besaran 0,045 dan absorbansi kontrol negatif sebesar 0,03. Untuk kelompok 5 dengan kode B48-2 mendapatkan absorbansi uji sebesar 0,073 dan absorbansi kontrol negatif sebesar 0,113. Untuk kelompok 3 dengan kode B72-1 mendapatkan absorbansi uji sebesar 0,061 dan absorbansi kontrol negatif sebesar 0,059. Dan untuk kode B72-2
mendapatkan absorbansi uji sebesar 0,081 dan absorbansi kontrol negatif sebesar 0,13. Lalu yang kedua, pada data uji gula standar didapatkan setelah di spektrofotometri menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 575 nanometer didapatkan dari urutan label 0 sampai 2000 ppm berurutan nilainya sebesar 0,047, 0,098, 0,173, 0,226, 0,3, 0,376, 0,045, 0,052, 0,587, 0,64, dan 0,716. Selanjutnya, kita akan ke analisis data terhadap uji gula standar terlebih dahulu. Karena sebelum memasuki atau menghitung uji aktivitas enzim, kita harus mengetahui fungsi linear dari kurva gula standar terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai absorbansi dari uji gula standar sudah kita jelaskan dan sudah kita paparkan di segmen sebelumnya, yaitu hasil pengamatan. Lalu data-data tersebut dengan konsentrasi glukosa satuan ppm akan dimasukkan ke dalam kurva. Nah, kita lihat bahwa kurva gula standar yang terpapar atau yang ada di layar Anda itu menunjukkan hasil yang positif karena mengalami kenaikan secara signifikan dari konsentrasi 0 ppm sampai 2000 ppm dan mungkin mengalami penurunan yang tidak begitu ketara di 400 ppm dan membuktikan bahwa uji gula standar berhasil dilakukan atau bersifat positif. Dan dari kurva tersebut didapatkan fungsi linear dengan Y sama dengan 2920,5X dikurang atau min 99,431. Setelah kita mendapatkan fungsi linear pada kurva gula standar, kita langsung beralih untuk menganalisis data ke data-data uji aktivitas enzim. Dan di sini sudah terpaparkan bahwa ada kode dengan nilai absorbansi uji dan absorbansi kontrol negatif. Lalu di kolom sebelahnya ada kolom X, Y dengan satuan ppm dan enzim dengan satuan IU per mili. Untuk X sendiri itu adalah hasil pengurangan antara absorbansi uji dengan absorbansi kontrol negatif yang didapatkan pada kode B24-1, X-nya bernilai 0,105, untuk B24-2 didapatkan 0,012, B48-1 didapatkan 0,015, untuk B48-2 didapatkan minus 0,04, untuk B72-1 didapatkan 0,002, dan B72-2 mendapatkan minus 0,049. Setelah didapatkan X, ada Y. Nah, Y di sini merupakan hasil dari fungsi linear yang kita dapatkan dari kurva gula standar, yaitu Y sama dengan 2920,5X min 99,431. Dan nilai X tersebut dimasukkan ke fungsi linear tadi yang didapatkan hasilnya sebesar yang tertera di layar Anda, yaitu kode B24-1 mendapatkan fungsi Y dengan satuan ppm sebesar 207,2215, untuk B24-2 mendapatkan konsentrasi sebesar minus 64,385, untuk B48-1 mendapatkan Y sebesar minus 55,6235, untuk B48-2 mendapatkan minus 216,251, untuk B72-1 mendapatkan sebesar minus 93,59,
Dan B72-2 mendapatkan Y sebesar minus 242,5355. Setelah didapatkan hasil Y dan X, barulah kita akan menghitung aktivitas enzim tersebut dengan rumus yang tertera di bawah ini. Setelah sudah kita melihat, lalu dimasukkanlah, yaitu konsentrasi atau fungsi linearnya, yaitu pada B24-1, saya ambil contoh, yaitu 207,2215 dikali 1 untuk faktor pengenceran. Ini untuk mempermudah penghitungan. Per berat molekul glukosanya kita pakai 180,156 dikali 30 menit untuk waktu inkubasi, dan didapatkan hasilnya yaitu 0,038 IU per mili. Dan seperti yang sudah tertera di tabel, bahwa hasil selain dari kode B24-1 mendapatkan hasil negatif, di mana uji aktivitas enzim yang berhasil dilakukan atau hasil yang dilakukan positif yaitu hanya dari kelompok 1, yaitu B24-1, karena data yang kurang dari 0 termasuk minus itu dianggap tidak lolos. Maka yang kita anggap sebagai hasil uji produksi aktivitas selulase hanya dari kode B24-1, yaitu sebesar 0,038 IU per mili. Sekian video pemaparan dari hasil praktikum penyiapan produksi dan uji aktivitas selulase. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan, baik kesalahan teknis maupun kesalahan teoritis, yaitu berupa kata-kata dan kalimat. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Nurisa selaku asisten praktikum saya yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan inhalan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya kembali lagi meminta maaf dan mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.